Bismillahirrahmanirrahim. Pada momen kali ini, kita akan membahas seputar tentang istinja. Nah, salah satu dari syarat sah salat adalah suci dari hadas dan najis. Salah satu cara bersuci dari najis adalah istinja. Berbicara tentang istinja, ada beberapa masalah yang perlu kita ketahui. Yang pertama, sejarah pensyariatan istinja. Dalam hal ini, ulama khilaf dalam menentukannya. Menurut pendapat kuat, istinja pertama kali disyariatkan pada malam Isra. Ini bersamaan dengan disyariatkannya wudhu. Sedangkan lawan pendapat kuat mengatakan istinja ini disyaratkan ketika diutusnya Rasul. Selanjutnya, poin yang kedua, tentang metode para ulama dalam membahas pembahasan istinja di dalam kitab fikih. Ada yang mendahulukan membahas wudhu dari istinja. Dan ada juga ulama yang mendahulukan membahas istinja dari wudhu. Masing-masing dari mereka itu memiliki alasan tersendiri. Ulama yang mendahulukan membahas wudhu dari istinja adalah memberitahu bahwa tidak disyaratkan istinja terlebih dahulu sebelum berwudhu. Nah, inilah yang menjadi perbedaan antara wudhu dan tayamum. Kalau pada tayamum, itu disyariatkan istinja terlebih dahulu. Dikarenakan tayamum itu merupakan taharah yang lemah. Sedangkan wudhu adalah taharah yang kuat. Wudhu yang dimaksud adalah wudhu orang yang sehat. Sedangkan wudhu orang yang sahibut darurah, seperti perempuan yang istihadah dan orang yang sulus, maka di sini ulama khilaf dalam mensyaratkan istinja terlebih dahulu atau tidak. Menurut pendapat kuat, disyaratkan istinja terlebih dahulu. Sedangkan lawan pendapat kuat tidak mensyaratkan istinja terlebih dahulu. Selanjutnya, alasan ulama yang mendahulukan membahas istinja dari wudhu. Alasannya adalah mengikuti kebiasaan. Karena secara kebiasaannya, manusia terlebih dahulu mengerjakan istinja daripada wudhu. Selanjutnya, poin yang ketiga, tentang istinja ini merupakan bagian dari toharah yang lain atau toharah yang independen. Maka di sini terjadi khilaf. Menurut sebagian ulama, istinja ini merupakan bagian dari izalatun najasah. Maka berdasarkan pendapat ini, izalatun najasah dibagi kepada dua. Ada izalatun najasah yang am, ada izalatun najasah yang khas. Maka istinja itu masuk ke dalam kategori izalatun najasah yang khas. Sedangkan menurut sebagian ulama yang lain, istinja ini merupakan bahagian dari taharah wudhu orang yang sahibut darurah. Berpijak kepada pendapat kuat yang mensyaratkan istinja terlebih dahulu bagi wudhu orang yang sahibut darurah. Sedangkan menurut pendapat kuat, istinja ini merupakan taharah yang independen, artinya bukan bahagian dari izalatun najasah dan bukan pula bahagian dari wudhunya orang yang sahibut darurah. Selanjutnya, poin yang keempat, yaitu tentang penamaan daripada bab istinja. Setidaknya ada 3 penamaan, di antaranya bab istinja, kemudian bab istitabah, kemudian bab istijmar. Dinamakan dengan bab istinja dikarenakan orang yang beristinja itu dia telah memutus sesuatu, telah memutus di sini maksudnya telah menghilangkan sesuatu yang keji dari dirinya. Sedangkan dinamakan dengan bab istitabah karena orang yang beristinja itu menuntut kebaikan pada dirinya dengan cara menghilangkan sesuatu yang keji dari dirinya. Dan sedangkan dinamakan dengan bab istijmar karena pada istinja ini ada pada suatu waktu beristinja itu hanya dengan menggunakan batu saja.